Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video sebelumnya kan gue membahas situasi terkait dengan Bruno Fernandes ya. Bagaimana memang Bruno Fernandes ini sangat krusial, sangat vital menurut gue bagi Manchester United, terutama semenjak dia datang bahkan ya di periode-periode ketidakpastian di Manchester United. Dan kadang juga membuat gue berpikir kalau seandainya dua hal. Satu, manajemen Manchester United ini punya kualitas yang lebih baik ya. Dalam arti ya mereka lebih punya kapasitas dari sisi sepak bola, operasional klub. Lalu nomor dua, skuad dari Manchester United ini lebih bagus lagi dari yang pernah terjadi setelah Bruno Fernandes datang ya. Penyerang yang lebih berbahaya, lalu juga gelandang bertahan dengan mobilitas yang lebih baik misalnya, lalu sayap serang yang tidak membuat justru masalah ke dalam skuad Manchester United dan lain-lain. Ya mungkin dia bisa jauh lebih berkembang dari apa yang sudah diberikan kepada Manchester United ya Bruno Fernandes selama dia memperkuat Manchester United ini. Dan terkait dengan Bruno Fernandes, ada informasi dari sebuah sumber nih, Rob Dawson, dimana menurut gue Rob Dawson ini termasuk jurnalis yang lumayan. Gue ingat Rob Dawson ini salah satu yang pertama yang mengabarkan dulu banget ya, mengabarkan Erik ten Hag ketika pada saat itu masih saat tahap awal banget nih ya akan ke Manchester United. Dia ini merupakan sumber yang gue ingat benar paling pertama mengabarkan demikian. Dan dari Rob Dawson mengatakan bahwa Manchester United ini ya merencanakan melakukan pembicaraan dengan Bruno Fernandes terkait dengan masa depannya ini menjelang Piala Dunia. Dikabarkan bahwa petinggi dari klub Manchester United ini sangat ingin untuk mengatakan kepada sang pemain tengah ini kalau mereka ingin mempertahankan Bruno Fernandes di Old Trafford setidaknya 1 tahun lagi. Jadi kontrak dari Bruno Fernandes itu akan berakhir di musim panas tahun 2027. Gua juga ingin melihat ya di Transfermarkt tentu saja ini bagaimana Bruno Fernandes bunyi kontraknya. Apakah memang ada misalnya situasi opsi perpanjangan 1 tahun. Ya benar. Jadi kontraknya itu berakhir sebenarnya di tahun 2027, tapi ada opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Nah ini menarik ya, apakah klub akan mengaktifkan 1 tahun perpanjangan tersebut sampai dengan tahun 2028, berarti kontraknya akan berakhir, atau justru membicarakan hal yang lebih panjang lagi. Ini sangat menarik untuk dinantikan ya. Manchester United menurut beberapa sumber akan menanyakan hal ini ya, dan sepertinya akan dilakukan atau indikasinya ini akan dilakukan sebelum Piala Dunia. Jadi mereka akan melakukan pembicaraan ini sebelum Piala Dunia dengan Bruno Fernandes dan juga perwakilannya ya, artinya kubu dari Bruno Fernandes, agen dan lain-lain. Ini terkait dengan apa sebenarnya yang Bruno lihat. Bruno lihat ini terkait dengan masa depannya. Jadi dari pihak Manchester United jelas menyebutkan bahwa mereka punya keinginan untuk memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes, atau tetap ingin supaya Bruno Fernandes berada di Old Trafford setidaknya 1 musim lagi. Apakah itu dengan mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun atau memberikan kontrak baru lagi ya setelahnya. Tapi ini juga tergantung bagaimana Bruno melihat dirinya dia sendiri gitu loh ya. Rencana dia seperti apa. Apakah dia misalnya tetap ingin berada di Manchester United, atau justru dia ya sudah ingin pindah ke klub lain. Ditulis juga oleh Rob Dawson bahwa Bruno Fernandes tidak akan membuat keputusan ya Bruno Fernandes mengatakan dia tidak akan membuat keputusan sampai dengan selesai turnamen, jadi sampai dengan selesai Piala Dunia. Tapi Manchester United ingin formalkannya ataupun merampungkan rencana transfernya ini lebih awal.
Jadi Bruno Fernandes sebenarnya ini agak aneh sih sebenarnya menurut gue ya, karena dia ingin menetapkan rencana selanjutnya itu justru setelah Piala Dunia, tapi Manchester United ingin lebih cepat. Ada beberapa budget di bursa transfer ataupun Manchester United memiliki transfer budget ya. Dan jelas transfer budget ini akan lebih difokuskan untuk memperkuat lini tengah dari Manchester United. Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba merupakan target-target top yang ingin dikejar oleh Manchester United. Dan disebutkan juga oleh Rob Dawson, kalau seandainya Bruno Fernandes memutuskan untuk cabut dari Manchester United, tentu saja klub harus mencari pengganti dari Bruno Fernandes. Dan ini juga menurut gue akan menarik ya, melihat siapa-siapa saja yang bisa tersedia di market, tentu saja untuk menggantikan peran Bruno Fernandes secara teknis maupun juga secara non-teknis. Nah ini juga penting menurut gue, karena mencari pengganti ini tidak semudah permainan game gitu ya. Oke, ini diganti itu diganti ini. Ada adaptasi yang harus dilakukan, jelas penyesuaian. Kita lihatlah di beberapa klub di Eropa ataupun juga di Premier League ya, ketika mereka merekrut pemain-pemain bintang untuk menggantikan pemain-pemain vital yang pindah ke klub lain, ternyata butuh waktu, ternyata butuh proses juga. Selain proses secara individu, juga proses secara tim. Dan menurut gua ini sangat penting di Manchester United kalau kita berbicara terkait dengan musim panas nanti. Kenapa? Karena di musim panas nanti Manchester United ada sesuatu yang juga tidak kalah vitalnya, yaitu terkait dengan posisi head coach, ya kan? Manchester United akan mencari head coach baru yang permanen. Ada banyak nama, ada banyak pertimbangan yang sampai saat ini masih belum jelas. Dan menurut gua mengganti, kalau seandainya Bruno Fernandes cabut ya, berarti Manchester United ini, karena gue melihat Bruno Fernandes ini memiliki dua fungsi, kenyataannya seperti itu. Fungsi sebagai pemain terbaik, kenyataannya seperti itu, dan juga fungsi sebagai kapten dari Manchester United. Ini menurut gue sangat penting sekali. Jadi coba bayangkan ya, kalau seandainya di musim panas nanti Manchester United harus melakukan perombakan di sisi teknis, pelatih baru masuk ya, siapapun itu, ataupun yang sekarang diteruskan masih belum pasti, lalu harus mengganti kaptennya, harus mengganti pemain terbaiknya. Ini merupakan tugas yang sangat besar. Dan menurut gua proses dari Manchester United bisa jadi justru tergelincir. Ada peluang juga ke arah sana menurut gua ya. Karena yang mereka ganti ini benar-benar hal yang sangat vital sekali loh bagi tim di atas lapangan. Kapten, pemain terbaik, dan juga pelatih ya kan. Ini hal yang sangat penting sekali, tidak main-main menurut gua. Sehingga segala situasinya harus sangat-sangat dipertimbangkan. Nah, dari sisi Bruno Fernandes sendiri yang dikatakan juga, oke, klub ingin dia diperpanjang, tapi bagaimana Bruno Fernandes sendiri? Ya kita, seperti gua katakan tadi di awal ya, Bruno Fernandes ini merupakan gelandang elit, dan ini sudah banyak sekali diakui oleh banyak media. Menurut gue mantan pemain luar biasa, dan gue juga berpikir pemain seperti Bruno Fernandes ini, kalau dia pindah ke klub yang lebih solid sebenarnya, lebih stabil, itu hak dia sih sebenarnya menurut gue ya. Karena dia bisa memenangkan hal yang tidak dia dapatkan atau belum dia dapatkan di Manchester United. Trofi misalnya ya. Hal-hal seperti itu ada kemungkinan ketika dia pindah misalnya ke klub lain di luar Inggris, misalnya kayak misalnya, gue nggak tahu mereka minat atau tidak, tapi ini hanya berandai-andai saja, seperti kayak Bayern München misalnya, PSG misalnya, atau ke Liga Spanyol, klub-klub raksasa di Spanyol, entah itu Madrid atau ke Barcelona, atau ke kompetisi lain. Paling tidak gelar lokal itu bisa didapatkan, peluang sangat besar sekali menurut gue ya. Dan sebenarnya dia punya peluang untuk melakukan hal tersebut bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi bagaimana kecintaan dia terhadap Manchester United itu jelas yang menjadi salah satu alasan utama. Di samping juga, kalau gue ingat dari apa yang diberitakan di musim panas lalu,
peran dari seorang Ruben Amorim ya kan. Ketika Ruben Amorim mengatakan dia membutuhkan Bruno Fernandes, maka oke, dia merasa dia masih dibutuhkan. Dan ini juga penting untuk selanjutnya, head coach Manchester United yang selanjutnya. Nah, tapi situasi itu kan belum jelas, sehingga manajemen memegang peranan penting di sini. Bruno pernah mengatakan, selama klub menginginkan dia stay, dia tetap akan stay. Dan dari yang dikabarkan oleh Rob Dawson ini, indikasinya memang Manchester United ingin supaya Bruno Fernandes ini stay. Cuman menurut gue penting juga untuk ya dijabarkan misalnya rencana-rencananya akan seperti apa. Bagaimana komitmen dari manajemen Manchester United terhadap squad ini. Terkait dengan komitmen menurut gue ya kita berbicara atau gue berbicara saat ini terkait dengan Bruno Fernandes, tapi ini juga penting untuk dipresentasikan kepada pemain-pemain yang diinginkan untuk tetap stay di Manchester United. Penting juga untuk dipresentasikan untuk pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United. Rencananya seperti apa? Karena dari luar, paling tidak dari sisi fans saja melihat Manchester United ini seperti tidak jelas manajemennya. Rencananya sebenarnya seperti apa gitu loh. Baru dibuat keputusan, lalu sekian bulan kemudian diralat lagi dengan melakukan pergantian, dan ini sudah terlalu sering terjadi selama dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir ya kan. Ini kan ketidakpastian yang tidak baik gitu menurut gue seperti itu, sehingga ini juga harus ditetapkan dengan solid gitu loh. Harus bisa lalu dipresentasikan dengan baik kepada pemain-pemain yang diincar, termasuk juga dengan Bruno Fernandes. Rencana-rencana penguatan di bursa transfer menurut gue itu juga penting, pemain-pemain mana saja yang akan diincar, sehingga sekali lagi berbicara spesifik terkait dengan Bruno Fernandes, sehingga dia pun juga merasa bahwa squad kita akan lebih kuat nih di musim depan, sehingga kita bisa meraih hal-hal yang lebih tinggi yang mungkin belum kita raih di musim-musim sebelumnya. Gue sendiri secara ringan amatiran berpendapat bahwa Bruno masih dibutuhkan oleh Manchester United, itu tidak terelakkan. Bagaimana kontribusi dia ya, ini sangat jelas. Ada komentar yang menurut gue komentar lucu sebenarnya, yang mengatakan bahwa semenjak Bruno Fernandes hadir, tidak ada pemain dari akademi. Seakan-akan perkembangan pemain akademi itu tergantung dengan Bruno Fernandes. Yang menentukan adalah Bruno Fernandes. Bukannya pemain akademi itu ditentukan oleh tim kepelatihan Manchester United, bukannya perkembangan tim dari akademi itu pemain akademi itu banyak juga dipegang oleh pelatih tim akademi itu sendiri, dan juga manajemen Manchester United, bagaimana perencanaan dan juga misalnya support yang diberikan. Kekuasaan lebih besar menurut gue dari sisi technical itu kan ke head coach, bukan seperti itu ya, tapi justru diarahkan kepada Bruno Fernandes. Ini hal yang lucu sebenarnya buat gue. Tapi ya sudah, namanya informasi dan juga pengetahuan ini kan berbeda-beda. Ya kita nikmatin saja. Tapi kalau terkait dengan perkembangan pemain muda, gue merasa ya dalam beberapa tahun belakangan ini misalnya kita punya pemain-pemain muda seperti kayak, kalau kita berbicara terkait dengan situasi teknis sih, ya saat ini tentu saja kita punya seorang Kobbie Mainoo, lalu sebelumnya kita juga punya seperti kayak Garnacho ya sebenarnya. Kalau saja mereka punya, atau terutama Garnacho punya attitude yang bagus, tentu saja dia bisa beralih ke arah yang berbeda ya dari yang dia miliki saat ini. Dan juga pemain-pemain muda yang lain menurut gue ini sangat penting. Dan balik lagi, peran dari Bruno Fernandes sebagai kapten menurut gue, ya kita pernah punya kapten di periode-periode sebelumnya, dan periode sebelum Bruno Fernandes pun juga ya kita sering mengeluhkan kapten ya. Saat ini Bruno yang sebagai kapten juga menurut gue punya peran yang sangat penting. Memang tentu saja ada berbagai macam komentar yang mengatakan mungkin dia terlalu banyak berbicara, tapi ini juga merupakan hal yang aneh menurut gue ya, karena sebelumnya justru komentarnya adalah kenapa kapten kita tidak banyak berbicara ya kan di kapten yang sebelumnya. Jadi ya namanya suara, namanya komen selalu saja ada bermacam-macam, tapi fakta di atas lapangan menurut gue seperti gue sebutkan di video sebelumnya, bagaimana memang peran dari Bruno Fernandes ini masih sangat penting di Manchester United dan tidak menunjukkan adanya penurunan walaupun dengan situasi yang berbeda-beda. Bayangkan dia sebagai seorang pemain misalnya ya, dengan periode yang singkat-singkat tuh bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruben Amorim, sekarang balik lagi ke Michael Carrick, dengan periode yang pendek-pendek tapi dengan sistem yang tentu saja yang berbeda-beda, dengan karakternya juga tidak sama, tapi kontribusi tetap bisa secara konsisten. Ini apa namanya kalau tidak luar biasa?
Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.